Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Tian Ong dalam bahaya besar. Tokoh-tokoh Mongol yang lihai dan sakti mengepungnya. Bisakah Tian Ong selamat? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Dengan hadirnya gembong-gembong besar pihak Mongol ini, tak heranlah kenapa sisa pasukan pemerintah dan rakyat spontan ambil angka 1000 begitu melihat dan mengenali mereka. Li Beihun yang saat itu masih tertegak mematung dan tak bisa bersuara karena masih tertotok dan juga mengenali siapa adanya ketiga manusia itu, diam-diam terkejut dan mengeluh. Dia sudah dapat menduga, walau betapapun lihainya pemuda berpakaian gombrong itu, pastilah akan kalah jika menghadapi Peng Ho, apalagi jika dikeroyok bersama-sama. Sambil rangkapkan tangan di muka dada, Peng Ho berpaling pada Tian Ong dan geleng-geleng kepala. Hanya seorang pemuda gendeng begini, kau tak sanggup menghadapinya? Betul, memalukan Kiat Bo. Dia memang sedeng, Peng Ho. Loe Hyong, saut Kia Bo Hosiang dengan muka merah. Tapi ku nasihatkan, jangan terlalu dianggap remeh. Dia adalah murid Su Hengko, Ikbo Hosiang dari Leongsan. Cuma muridnya saja kan? Itu toh lebih memalukan, Kiat Bo. Bagaimana lagi kalau suhunya yang jadi pengacau? Tentu kau sudah modar. Ejek Peng Ho pula. Memang pada masa itu bukan rahasia lagi kalau orang-orang asli Mongol kurang menyenangi bangsa Han yang dipelihara oleh Kaisar Mongol secara mewah berlebih-lebihan untuk mengharapkan imbal kepandaiannya dalam mencengkram Tiongkok. Seolah-olah pada kalangan orang-orang Mongol sendiri tidak ada tokoh-tokoh yang lihai. Dalam pada itu, perlakuan Kaisar Mongol terhadap orang-orang Han atau Tiongkok kelihatan mencolok berlebih-lebihan. Ejekan Peng Ho tadi membuat dada Kiat Bo Hosiang panas dingin bergetar. Tapi dia tak bisa berbuat lain daripada berdiam diri. Peng Ho berpaling pada sepasang tangan perenggut jiwa. Di antara mereka bertiga, memang yang satu ini paling rendah ilmunya. Tapi dibandingkan dengan Kiat Bo Hosiang, masih lebih tinggi satu tingkat. Sobatku perenggut jiwa, apakah kau bersedia mengotorkan tanganmu membunuh monyet baju gombrang yang katanya adalah murid dari Ikbo Hosiang? Si muka tembam, sepasang tangan perenggut jiwa, nyeringai dan basahkan bibi dengan ujung lidah. Dia melirik dengan matanya yang juling ke arah Li Beihun, kemudian berpaling pada Kiat Bo Hosiang. Kiat Bo Lo Jianpei, apakah aku ingin membunuh murid suhengmu ini? Bertanya si perenggut jiwa. Betul, lakukanlah cepat, saut Kiat Bo Hosiang. Si perenggut jiwa goyangkan kepalanya ke arah Kiat Bo Hosiang dan berkata lagi, Nona cantik ini, kalau aku tak salah adalah muridmu bukan? Kiat Bo Hosiang mengangguk. Ada satu syarat, Lo Jianpei. Jika aku ingin aku turun tangan, upahnya kau harus hadiahkan nona muridmu itu padaku. Sepasang tangan perenggut jiwa memang seorang tokoh silat Mongol yang terkenal hidung belang. Habis berkata demikian, dia melirik pada Beihun, leletkan lidah lalu tertawa mengekeh. Tiba-tiba suara tawanya itu ditimpali lebih hebat lagi oleh suara seorang lainnya yang ternyata adalah Song Tian Ong.
Dan mendengar suara pemuda itu, Peng Ho kenyitkan kening. Pengemis sakti tangan kidal mendongak ke langit, sedang si perengut jiwa tertegun. Mereka sama terkesiap, mendapatkan bagaimana suara tertawa Tian Ong itu mereka rasakan membuat tanah bergetar. Masing-masing saling pandang sesaat, kemudian Peng Ho berbisik. Hanya pemuda edan macam dia, apa pula artinya tak perlu ditakutkan. Sepasang tangan perengut jiwa menggaruk, lalu berpaling pada Kiat Bo Ho Siang. Bagaimana Lo Cian Pei? Kiat Bo Ho Siang memang sudah miring jalan pikirannya. Ditambah pula saat itu dia disungkup amarah serta malu luar biasa. Karenanya menceplos saja jawabnya. Terserah padamu, kau mau buat apa atas diri gadis laknat itu? Tadi pun aku hendak membunuhnya. Mendengar jawaban ini, si perengut jiwa ternyata puas. Rezekimu besar nian hari ini sobat, berkata Peng Ho. Saya menepuk bahu kamratnya itu. Si perengut jiwa basahi bibirnya dengan ujung lidah. Sambil mengedipkan matanya yang juling pada Li Bei Hun, dia berkata, Nonaku, tunggulah sebentar. Saksikanlah bagaimana aku menghajar pemuda gila itu. Kemudian kita berdua tinggalkan tempat ini, pergi bersenang-senang di atas ranjang. Li Bei Hun benar-benar tak menyangka kalau hati gurunya demikian bejatnya. Tapi apakah dayanya, harapannya satu-satunya kini terletak pada Song Tian Ong. Dapatkah pemuda berotak miring ini mengalahkan si perengut jiwa? Kalaupun dapat, lantas apakah dia mampu pula melawan pengemis sakti tangan kidal serta Peng Ho? Bagaimana kalau orang-orang itu kemudian mengeroyoknya? Betapapun lihainya pemuda murid Iqbo Ho Siang itu, namun adalah mustahil dia akan sanggup menghadapi musuh-musuh tangguh demikian rupa. Dan ini berarti celakalah diri sendiri. Mengapa Tuhan tidak mencabut saja nyawaku saat ini? Keluh Li Bei Ho dalam hati, dan air mata mulai menggenangi pelupuk-pelupuk matanya. Dalam pada itu, dengan mengubar suara tertawa mengekeh, si perengut jiwa melangkah mendekati Tian Ong. Sebaliknya, Tian Ong tampak acuh tak acuh, malah membelakangi musuh yang datang mendekat itu, berpaling menghadap Kiat Bo Ho Siang, dan dengan jari telunjuk tangan kirinya diancungannya tepat ke hidung orang tua ini. Tua bangka sedeng, kau betul lebih sinting dari manusia edan manapun di dunia ini. Hatimu bejat dan keji, bukannya memberi hajaran, malah menyerahkan bulat-bulat tubuh dan kehormatan murid sendiri pada si pendek juling ini. Paras Kiat Bo Ho Siang jadi merah saga. Dia membentak, tutup mulutmu Bei Hun, bukan muridku lagi. Kau hadapi saja musuh si pendekar perengut jiwa untuk menerima mampusmu. Kaulah yang lebih dulu layak mampus, teriak Tian Ong lalu menggebrak tanah dengan kaki kirinya hingga tanah itu tenggelam dalam satu jengkal. Buak! Tubuhnya berkelebat ke depan, melancarkan hantaman satu pukulan tangan kosong yang hebat. Namun saat itu, belakangnya terdengar deru yang keras. Ternyata, sepasang tangan perengut jiwa telah ulurkan kedua tangannya dan dalam gerakan kilat siap untuk menangkap batang leher Tian Ong yang telah lengah membelakangi. Sekali leher itu kena tertangkap nyawa, murid Iqbo Ho Siang yang agak berotak miring itu pastilah tak akan tertolong. Memang sesuai dengan gelarnya, yaitu sepasang tangan perengut jiwa, maka tokoh silat Mongol bermata juling itu memang memiliki sepasang tangan yang luar biasa hebatnya. Selain cepat dalam gerakan, juga memiliki kekuatan atos dan ampuh. Baik Kiat Bo Ho Siang maupun Wang Li atau pengemis tangan sakti kidal serta Peng Ho sudah dapat memastikan bahwa dengan sekali gerakan kilas saja dan saat lawan dalam keadaan lengah, si perengut jiwa betul-betul akan dapat merenggut lepas nyawa Tian Ong. Pada saat itu, ketika merasakan sambaran angin di belakangnya, Song Tian Ong maklum kalau dirinya tengah diserang orang secara pengecut. Dia menggerendeng dan rundukkan tubuh sedikit sambil memutar, dan serentak dengan itu tangan kirinya yang tadi dipergunakan untuk menuding hidung Kiat Bo Ho Siang ini dipakainya sebagai kemplangan
menebas ke arah datangnya serangan. Terdengar suara bergedebukan yang keras ketika lengan kiri Tian Ong beradu dengan lengan kanan si perenggut jiwa. Tokoh lihai dari Mongol ini merasakan tubuhnya terbanting ke kiri sampai 4 langkah, tapi lengannya sama sekali tidak cedera, bahkan terasa sakit pun tidak. Inilah kehebatan ilmu kebal sepasang tangan yang dimilikinya. Padahal, jangankan manusia, batang pohon pun kalau sampai kena digebuk lengan Tian Ong yang berisi kekuatan tenaga dalam luar biasa itu, pastilah akan remuk berantakan. Kini Peng Ho yang pengemis sakti tangan kidal, lebih-lebih si perenggut jiwa sendiri baru terbuka matanya. Meskipun jago silat dari Mongol ini tidak cedera, namun tubuhnya yang terlempar sampai sejauh 4 langkah itu cukup membuktikan bahwa Tian Ong meskipun gendeng, tapi betul-betul tak bisa dibuat main-main. Padahal sesungguhnya murid Iqbo Hesiang dari Gunung Naga itu hanya membuat gerakan acu tak acu dan tidak pula disertai kekuatan tenaga dalam yang berarti. Walau dia tidak apa-apa, namun perenggut jiwa merasa malu sekali karena lawan gila yang dianggapnya remeh, dan gila itu ternyata tak dapat dibereskannya dalam satu gebrakan saja. Didahului dengan bentakan galak, dia sengaja keluarkan jurus silatnya yang terlihai untuk menebus rasa malunya, yakni jurus yang bernama Xiang Lui Guisan atau sepasang petir membelah gunung. Gawat, Tian Ong tengah dikeroyok jago-jago dari Mongol. Padahal sesungguhnya, murid Iqbo Hesiang dari Gunung Naga itu hanya membuat gerakan acu tak acu dan tidak pula disertai kekuatan tenaga dalam yang berarti. Walaupun dia tidak apa-apa, namun perenggut jiwa merasa malu sekali karena lawan gila yang dianggapnya remeh, dan gila itu ternyata tak dapat dibereskannya dalam satu gebrakan saja. Didahului dengan satu bentakan galak, dia sengaja keluarkan jurus silatnya yang terlihai untuk menebus rasa malunya, yakni jurus yang bernama Xiang Lui Guisan atau sepasang petir membelah gunung. Kehebatan jurus ini memang luar biasa. Sepasang tangan si perenggut jiwa kini hanya merupakan bayangan sinar putih dan mengeluarkan suara keras setiap serangan dilancarkan. Tampaknya Tian Ong kerepotan dibuatnya, meskipun dia sudah lancarkan serangan balasan dengan kebutan ujung lengan pakaian yang gombrong. Semakin lama, pertempuran semakin seru. Tiba-tiba, Tian Ong bentak nyaring dan tahu-tahu tubuhnya melayang ke atas, turun lagi dengan kaki ke atas, kepala di bawah. Druk! Pemuda ini agaknya merubah permainan silatnya dan mengeluarkan ilmu yang tadi telah dipergunakannya dalam menghadapi Kiat Bo. Namun setiap tendangan yang dilancarkannya selalu dapat dikelit atau ditangkis oleh tangan si perenggut jiwa. Tian Ong jadi penasaran. Dia jungkir balik kembali dan kini mainkan jurus silat baru. Memang si perenggut jiwa jadi terdesak hebat, namun sekalipun tubuhnya terbanting atau tercelat mental, selama dia masih sanggup mempergunakan sepasang tangannya yang benar-benar ampuh untuk menangkis, maka dia sama sekali tak mengalami cedera. Lama-lama Tian Ong jadi beringas. Murid Iqbo Hesiang ini mencak-mencak macam orang kemasukan setan, tapi setiap tangan digerakkan menghamburlah pukulan-pukulan ganas yang dialiri tenaga dalam tinggi. Berkali-kali si perenggut jiwa jatuh bangun dihantam pukulan tangan kosong itu. Akan tetapi karena dia selalu mempergunakan kedua lengannya untuk menangkap, maka setiap jatuh dia cepat bangun kembali dan balas menyerang. 20 jurus berlalu, si perenggut jiwa kelihatan mandi keringat, pakaian kusut, masal, dan muka celemongan karena berulang kali jatuh atau terguling-guling di tanah. Sebaliknya, Tian Ong makin biasa saja, hanya suara menggerendeng tak hentinya keluar dari mulutnya. Selagi dia berpikir-pikir bagaimana dapat merobohkan lawan yang memiliki sepasang tangan laksana benteng baja itu, tiba-tiba terdengarlah siulan nyaring menusuk telinga yang disusul dengan suara orang menyanyi.
20 jurus berlalu, percuma. Hanya karena serangan membabi buta, 2 tangan memang laksana benteng baja. Untuk apa diserang menghabiskan tenaga? Semua orang yang ada di situ terkejut, termasuk Tian Ong. Pemuda ini melompat mundur dan mendongak ke atas pohon. Dari arah mana suara orang menyanyi itu datang. Pada cabang sebuah pohon, tampak duduk seorang pemuda asing tak dikenal. Rambutnya gondrong dan mulutnya penuh berisi buah apel yang digerogotinya. Melihat pemuda di atas pohon, Tian Ong tiba-tiba tertawa bergelak. Gondrong, tampakmu tolol dan lagakmu juga edan seperti aku. Jika kau merasa berkawan dengan aku, silakan turun beri petunjuk. Tapi orang di atas pohon tidak mau turun, malah kembali bersiul-siul lalu menyanyi lagi. Segala sesuatunya tidak sempurna, otakmu tidak seluruhnya. Gila. Pergunakan bagian yang tidak gila untuk menduga dan menerka bahwa tidak seluruhnya sekeras baja. Di antara yang keras ada yang lemah. Pada kelemahan terdapat kelembutan, dan kelembutan pangkal celaka. Orang di atas pohon kunyah terus buah apel dalam mulutnya, lalu garuk-garuk kepala. Tian Ong ikut garuk-garuk kepalanya. Dia memandang lagi pada si gondrong di atas pohon, lalu tertawa. Aku mengerti. Aku mengerti sekarang. Kihui. Terima kasih. Kau memang kawanku, memang sobatku. Kihui. Tian Ong kelihatan girang sekali dan sampai-sampai dia membuat gebrakan jungkir balik di udara beberapa kali. Begitu kakinya menginjak tanah kembali, langsung dia menuding si pendek perenggut jiwa dan berkata keras, mata juling, ayo kita bertempur lagi. Lalu dia berpaling pada Peng Ho, pengemis sakit tangan Kida dan Kiat Bo Ho Siang. Manusia-manusia penjajah, sekarang kalian lihat bagaimana aku akan merobohkan jagung ini dalam 1 jurus. Tian Ong tertawa lagi gelak-gelak. Selagi dia tertawa begini, si perenggut jiwa menyerbunya dengan hebat. Serangannya datang bertubi-tubi selama 5 jurus. Di jurus ke-6, Tian Ong melakukan pembalasan. Dia lancarkan serangan ganas dengan tangan kiri ke arah batok kepala Tian Ong demikian rupa hingga tak bisa dikelit, dan mau tak mau si perenggut jiwa harus menggunakan lengannya untuk menangkis. Lagi-lagi sepasang lengan mereka beradu. Namun di saat yang sama, Tian Ong kirimkan jotosan selusupan ke arah perut lawan, dan perut si perenggut jiwa tidak mempunyai ilmu kebal seperti yang dimiliki kedua lengannya. Manusia ini menjerit setinggi langit ketika tubuhnya terlempar 4 meter, menggeletak dan berkutik lagi, mati dengan perut bobol. Terima kasih sahabatku. Tian Ong berulang kali sambil jingkrak-jingkrakan, lalu melesat ke cabang pohon di mana pemuda gondrong yang makan buah apel itu nongkrong. Apakah kau doyan apel sahabatku? Berkata si gondrong. Tian Ong manggut-manggut. Lantas saja dikeruk satu saku pakaian si gondrong dan sambar 2 buah apel. Keduanya sambil tertawa-tawa, kemudian asik mengunyah buah-buah apel itu, seolah-olah tidak peduli di mana mereka berada. Seolah-olah tidak ada terjadi apa-apa di situ. Manusia-manusia senteng, gila. Laki Peng Ho dengan mata mendelik dan meludah ke tanah. Kalau tidak karena diberitahu oleh si gondrong itu, gambrat kita, si perenggut jiwa itu bakal mati di tangannya. Peng Ho Lo Heng Yo, apa kau kenal siapa bangsat gila yang berambut gondrong itu? Tak pernah ku ketahui siapa adanya, mungkin Sute atau Suheng dari keparat bernama Tian Ong itu. Kiat Bo Ho Siang gelengkan kepala. Bo Ho Siang tak pernah mengambil murid lain daripada Tian Ong, bocah penggembala Hinadina itu. Pemuda yang gondrong ini jelas bukan orang Han. Sementara itu, di atas pohon saking girangnya, Tian Ong begitu tenggak habis 2 buah apel lantas keluarkan seluruhnya, dan tiup benda itu keras membawakan lagu gembira.
Ah sobat, kok ternyata pandai sekali main suling. Boleh aku ikut menimpali? Bertanya si Gondrong. Tentu saja. Saut Tian Ong gembira sambil ongkang-ongkang kaki. Silakan. Si Gondrong merogoh pinggang pakaiannya. Sesaat kemudian terlihatlah sinar menyilaukan. Ternyata pemuda ini keluarkan sebuah senjata berbentuk kapak bermata dua yang pada mata-matanya yang menyilaukan itu tertera angka 212. Kapakan ini gagangan terbuat dari gading dengan ukiran kepala naga pada sebelah bawahnya. Sedangkan pada batang gagang terdapat lubang-lubang. Dan ketika pemuda ini tempelkan bibirnya ke bibir naga-nagaan lantas meniup, maka membersihlah suara lengkingan seperti tiupan seruling dahsyat luar biasa. Kiat Bo Siang, Peng Ho dan pengemis sakti tangan kidal merasakan telinga mereka masing-masing bergetar sakit. Buru-buru mereka tutup indera pendengaran, tapi dada masing-masing saja terasa bergetar. Hebat sekali. Sungguh, belum pernah mereka menyaksikan dan mendengar tiupan-tiupan suling yang demikian luar biasa, hingga menggetarkan tanah yang mereka pijak dan mempengaruhi mereka. Peng Ho sebagai orang yang paling tinggi ilmunya tahu betul kalau saja dia dan kawan-kawannya masih merupakan jago silat kelas rendah, pastilah telinga masing-masing telah rusak berdarah mendengar tiupan suling yang luar biasa karena disertai aliran tenaga dalam dahsyat itu. Wah, merdu sekali. Dia Tian Ong lalu tiup sulingnya kembali. Siapakah pemuda gondrong yang telah membantu Tian Ong? Sungguh, belum pernah mereka menyaksikan dan mendengar tiupan-tiupan suling yang demikian luar biasa hingga menggetarkan tanah yang mereka pijak dan mempengaruhi mereka. Peng Ho sebagai orang yang paling tinggi ilmunya tahu betul kalau saja dia dan kawan-kawannya masih merupakan jago silat kelas rendah, pastilah telinga masing-masing telah rusak berdarah mendengar tiupan suling yang luar biasa karena disertai aliran tenaga dalam dahsyat itu. Merdu sekali, teriak Tian Ong, lalu tiup sulingnya lebih keras. Peng Ho, tokoh silat kelas Waiteri Mongol tak dapat lagi menahan kejengkelannya. Amarahnya meluap karena dia merasa seolah dipermainkan. Di samping itu, Tian Ong harus mati untuk menebus nyawa si perengut jiwa yang telah dibunuhnya. Tian Ong pemuda keparat, turunlah untuk menerima kematian. Teriak Peng Ho menggelegar di antara hiruk pikuknya tiupan-tiupan suling. Tapi Tian Ong dan juga si Gondrong tidak ambil peduli, malah kini ongkang-ongkang kaki dan terus meniup suling masing-masing dalam lagu tanpa nada tak karuan. Mendidihlah amarah Peng Ho, tokoh dari Mongol ini angkat tangan kanannya dan menghantam keras ke atas pohon. Satu gelombang sinar hitam menggebu ke arah cabang pohon di mana Tian Ong dan pemuda gondrong yang bukan lain adalah Wiro Sableng, sependeka 212 tengah duduk ongkang-ongkang kaki enak-enakan sambil tiup suling. Terdengar suara keras hancurnya cabang pohon serta rontoknya dedaunan yang kemudian disusul oleh tumbangnya pohon besar itu. Boom! Tapi suara tiupan dua suling sama sekali tidak berhenti, dan baik Wiro maupun Tian Ong tidaklah menemui celaka dihantam pukulan sakti tadi. Karena sebagai orang-orang berkepandaian tinggi, tentu saja mereka tahu bahaya dan siang-siang sudah berkelebat turun ke tanah. Begitu sampai di tanah, enak saja mereka duduk menjelepok dan terus memainkan suling. Kiat Bo Siang melengak, pengemis sakti tangan kidal naik turun tenggorokannya, sedang Peng Ho Liu Wei Hun yang saat itu masih berada dalam keadaan tertotok meskipun hatinya cemas setengah mati, namun melihat tingkah dua pemuda yang agaknya sama-sama keblinger itu dalam hati jadi tertawa geli. Menghadapi tiga tokoh silat begitu lihai, keduanya masih saja gila-gilaan padahal maut sudah di depan mata.
Tiang Ong manusia keparat, lekas ke sini untuk menerima kematian. Teriak Peng Ho. Di sini banyak pengganggu. Bagaimana kalau kita main suling di tempat lain saja? Ujar Tiang Ong. Saya hentikan permainannya dan masukkan sulingnya ke balik pinggang pakaian yang gombrong. Wiro pun hentikan permainannya, masukkan kapak naga geni 212 ke balik pakaiannya. Ayo mari, kata Wiro pula seraya berdiri mengikuti Tian Ong. Bangsat, kau mau pergi kemana? Teriak Peng Ho lalu berpaling pada pengemis sakit tangan kidal dan memerintah. Bunuh dia! Pengemis sakit tangan kidal mendongak ke langit lalu tertawa melengking. Terima kasih Peng Ho tuaku. Memang aku sudah lama tak membunuh orang. Hari ini tanganku yang sudah gatal akan dapat bagian. Sambil melintangkan tongkat kayu yang dipegangnya di tangan kiri, pengemis sakit tangan kidal maju mendekati Tian Ong. Tian Ong, kamu ditakdirkan mampus di tanganku. Nah, bersiaplah untuk mati. Sobat, ujar Tian Ong sambil menepuk bahu Wiro. Lagak kakek-kakek bungkuk itu seperti malaikat maut saja. Apakah begini tampangnya malaikat maut? Wiro garuk-garuk kepala. Entahlah, aku pun belum pernah melihat. Tapi aku yakin malaikat maut tampangnya lebih cakepan dari tua bangka keriputan ini. Saut Wiro pula sambil cengah-cengir. Dua anak geblek itu lantas tertawa terpingkal-pingkal. Entah kapan dia bergerak. Tahu-tahu tongkat di tangan kiri pengemis sakit tangan kidal sudah membabat ganas ke batok kepala Tian Ong. Meskipun tadi kelihatannya acuh tak acuh, namun begitu diserang murid Kiat Bo Ho siang ini ternyata waspada sekali. Sepat kilat dijatuhkan diri, dua tangan lebih dulu mencapai tanah. Sesaat kemudian, dua kakinya telah melancarkan serangan balasan. Satu mendepak ke arah perut, sedang lainnya menendang ke tenggorokan lawan. Namun tingkat kepandaian si kakek bungkuk ini lebih tinggi dari seperangkat jiwa. Ilmu tongkatnya lebih lihai dari Kiat Bo Ho siang. Dua serangan itu dikelitkannya dengan mudah. Bahkan kini, tongkat di tangan kirinya menyapu-nyapu dahsyat sekali. Song Tian Ong dalam tingkahnya yang gila-gila itu beberapa kali hampir kena dihantam senjata lawan. Dan masih saja dia bertingkah aneh yang bukan-bukan, sambil tak lupa mengejek dan mencaci maki lawannya sehingga Wang Li alias pengemis sakit tangan kidal penasaran setengah mati. Dengan matanya yang tajam dan pengalaman luas, Peng Ho si tokoh utama di Mongol segera melihat bahwa sesungguhnya Tian Ong memiliki dasar ilmu silat yang lebih hebat dari pengemis sakti tangan kidal. Buktinya, sampai 20 jurus di muka, pemuda ini masih melayani tokoh lihai yang berasal dari Tibet itu dengan tangan kosong. Cuma karena tingkahnya yang aneh dan gila-gilaan itulah yang membuat dia seolah-olah tak mau menurunkan tangan jahat dan hanya ingin mempermainkan musuh. Kiat Bo Ho siang, kau bantulah pengemis sakti. Berseru Peng Ho setelah 20 jurus lagi berlalu tanpa kabarnya itu bisa melakukan sesuatu terhadap Tian Ong. Kiat Bo Ho siang cabut tongkat badannya dan menyerbu ke dalam kalangan pertempuran. Curang, teriak Wiro marah. Orang asing, tutup mulutmu, sentak Peng Ho. Kau tak ada hak mencampur urusan orang lain. Lekas angkat kaki dari sini kalau tidak ingin ku gebuk. Enak betul memerintah orang. Kau kira aku ini kacungmu kah? Makan ini, teriak Wiro sambil keluarkan sisa satu buah apel dari dalam sakunya. Buah ini dilemparkannya dengan sebat. Peng Ho bergerak cepat, tapi dia kecelek karena Wiro sama sekali tidak menyerangnya, melainkan melemparkan buah apel itu karena Li Bei-hun-nya masih tegak tak berdaya karena ditotok. Buah apel itu mendarat tepat di tengkuk Li Bei-hun. Totokan yang sejak tadi menguasai si gadis serta mata buyar karena memang disitulah sebelumnya Tian Ong telah menotok Bei-hun, yakni sewaktu gadis ini hendak melarikan diri dari Kiat Bo Ho siang yang hendak membunuhnya. Nona, tadi kau telah diselamatkan oleh pemuda itu,
Sekarang bantulah dia, seru Wiro. Li Baehun katupkan bibirnya rapat-rapat. Kemudian seolah-olah patuh, dia memungut sebilah golok milik bekas seorang prajurit kerajaan dan tanpa banyak bicara terus ke kalangan pertempuran. Sebenarnya Wiro merasa yakin kalau Tian Ong tak akan mudah dikalahkan sekalipun dikeroyok 2 orang oleh pengemis sakti tangan kida dan Su Sioknya sendiri. Namun pendekar 212 ini yang sudah gatal tangan ingin ikut bertempur diam-diam mendapat akal. Maka dilepaskannya totokan Baehun lalu disuruhnya gadis ini membantu Tian Ong. Mendapat bantuan ini, dengan sendirinya Tian Ong semakin sulit untuk dirobohkan. Malah kebalikannya, 2 lawannya kini yang berada dalam keadaan kedudukan sulit. Dan hal ini diketahui oleh Peng Ho, si tokoh lihai dari Mongol. Sebenarnya, dia tak perlu mengkhawatirkan keselamatan Kiat Bo Ho Siang. Bahkan dia ingin sekali kakek-kakek bangsa Han yang sejak lama dibencinya itu mampu saat itu juga. Namun dia sama sekali tak ingin kalau Kambrace dari Tibet, yakni pengemis sakti tangan kida sampai celaka. Maka tak menunggu lebih lama lagi, Peng Ho segera menyerbu pula ke dalam kancah pertempuran. Pertempuran tambah kian berkecamuk dengan kehadiran Wiro Sableng alias pendekar kapak maut naga geni 212. Akankah tokoh-tokoh Mongol itu bisa dikalahkan? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.